Hai teman-teman yang berbahagia, selamat pagi semuanya. Saya membuat video ini langsung sejak saya bangun tidur. Jadi saat saya bangun tidur tadi baru aja sekitar 2 menit yang lalu, saya ke kamar mandi untuk buang air kecil dan kemudian saya membuat video ini. Ini memang sudah saya niatkan karena saya ingin tahu teman-teman yang juga mengalami masalah terkait dengan masalah gangguan cemas, sebenarnya apa yang teman-teman lakukan ketika baru bangun tidur. Jadi biasanya mood di pagi hari itu akan menentukan ke depannya. Jadi sehari ini kalau teman-teman moodnya bangun paginya itu ceria, moodnya itu benar-benar luar biasa, akan membantu teman-teman untuk melewati hari. Dan ini yang salah satu yang paling penting juga. Jadi saya sengaja tadi baru bangun tidur, cuma cuci muka, ya, kemudian minum air, dan kemudian membuat video ini langsung buat teman-teman semua. Jadi saya juga ingin bertanya, sebenarnya nanti tinggalkan kolom komentarnya, ketika teman-teman baru bangun tidur, apa yang teman-teman rasakan, apa yang teman-teman uh, rasanya di dalam perasaan teman-teman itu apa. Nah, kenapa saya ingin membahas ini? Karena sebenarnya memang di dalam beberapa kali penelitian dikatakan saat di pagi hari itu kortisol kita, ini kan jam 7 nih ya, saya 6.59 ya, saya tadi sekitaran bangun sekitar 2 menit yang lalu. Itu kalau kita bicara tentang kortisol, maka kortisol di pagi hari itu yang paling tinggi. Biasanya kita periksa kortisol atau hormon stres kita itu di jam 7 dan jam 5 sore. Ya, kalau kita misalnya berkaitan dengan saat penelitian. Saya misalnya kalau teman-teman tahu kalau waktu di Amerika tahun 2010, itu para sejawat psikologis dan psikiatris, itu kalau penelitiannya yang berkaitan dengan pasien itu selalu mempunyai dasar dengan kortisol. Jadi kortisolnya itu diambil jam 7 pagi di ludah. Kalau di Indonesia waktu tahun 2010 itu belum ada, jadi pakai darah. Nah, dulu tuh pakai ludah, dikumpulin ludahnya, kemudian diperiksa. Biasanya itu kortisolnya tinggi. Nah, itulah mengapa disarankan pada orang yang mengalami gangguan kecemasan atau punya potensi untuk mengalami kecemasan, tidak disarankan minum kopi baru bangun tidur gitu. Jadi nggak boleh tuh baru bangun tidur terus langsung minum kopi. Kenapa? Karena kalau dia minum kopi, itu kortisolnya akan meningkat, akan meningkat. Jadi kalau teman-teman itu yang mengalami kecemasan ataupun yang punya bakat cemas itu datang ketika mengalami gejala gangguan kecemasan dan akhirnya minum pagi kopi langsung gitu ya, itu nanti kortisolnya akan terus meningkat. Jadi yang paling harus dilakukan adalah bangun tidur, kalian atau teman-teman ini harus santai dulu gitu ya. Dan juga yang seperti pernah saya sarankan di salah satu video saya adalah dengan belajar untuk mengucapkan rasa syukur. Jadi mengucapkan rasa syukur, menenangkan diri, kemudian berupaya waktu bangun tidur itu memfokuskan pikiran kita, apa nih yang ingin kita lakukan, hal yang terbaik pada kehidupan ataupun pada hari ini. Jadi saya kebetulan tadi baru bangun tidur setelah mengucapkan syukur, kemudian saya ingin memberikan sesuatu buat teman-teman. Kira-kira kalau kita bangun pagi-pagi seperti ini, apa yang ada di pikiran kita pertama kali, ya. Dan buat teman-teman kalau mau ngopi, kapan baiknya? Jangan langsung, tapi 1 jam sesudahnya. Ketika low level kortisol kita sudah mulai tercapai. Jadi teman-teman yang maupun yang cemas maupun yang nggak cemas, ketika 1 jam sesudah bangun tidur, meningkatkan kortisolnya kembali dengan minum kopi. Tapi memang pasien cemas tidak disarankan ya minum kopi. Banyak penelitian yang mengatakan lebih baik tidak minum kopi. Tapi kalau yang orang biasa, yang normal lah dalam tanda kutip, yang tidak sedang dalam kondisi cemas, silakan minum kopi. Karena pada saat meningkat kopi, itu meningkatkan juga kortisol. Jadi kalau kita bicara tentang hormon stres kortisol tadi, itu menarik sebenarnya. Kenapa? Karena dia itu sebenarnya dibutuhkan oleh kita, oleh tubuh kita ya. Kortisol itu kita butuhkan ya.
beberapa pasien yang mempunyai masalah terkait dengan anak ginjal yang salah, ya. Jadi di dalam tubuh kita tuh ada kelenjar adrenal, dan kelenjar adrenal itu yang menghasilkan kortisol. Kalau itunya bermasalah, maka biasanya kortisolnya itu akan juga bermasalah, akan jadi turun sekali. Nah, kalau turun sekali, orang itu nggak bisa juga melakukan aktivitas. Kenapa? Karena dia rasanya males, nggak mau ngapa-ngapain. Jadi ini penting juga untuk diperhatikan sama teman-teman yang bertanya, sebenarnya kortisol itu penting nggak? Kok katanya tetap ada di dalam tubuh saya, pengen kortisolnya rendah. Nggak boleh juga. Anda tidak boleh terlalu rendah kortisolnya, harus dalam posisi atau dalam kondisi yang cukup baik. Lalu tadi kita lanjutkan, apa yang kita bisa lakukan di dalam keadaan ini? Bagaimana kita bisa mengelola pikiran dan perasaan kita saat bangun tidur? Anda tahu bahwa pada pasien yang mengalami depresi dan juga seringkali mengalami kecemasan, itu pagi hari merupakan saat terberat untuk dia. Ya, beberapa di antaranya kasus-kasus depresi itu pada saat pagi hari bangun tidur dalam keadaan yang tidak nyaman sekali, merasakan kesulitan untuk mengelola pikiran dan perasaannya. Namun ketika mulai siang, dia mulai lebih nyaman, ya, lebih enak, lebih nyaman, dan semakin siang biasanya dia makin lebih nyaman. Ini berkaitan dengan tadi hormon kortisolnya. Bagaimana dengan yang cemas? Kalau yang cemas sebenarnya tidak terlalu berhubungan dengan kortisol. Dia lebih banyak berhubungan dengan adrenalin, ya. Maka daripada itu, ketika bangun pagi, dia tidak terlalu merasakan bermasalah. Saya nggak tahu, teman-teman silakan nanti di kolom komennya, kira-kira apa yang paling dirasakan saat bangun tidur. Tetapi, kalau orang cemas, semakin sore, semakin nggak enak. Ya, apalagi yang mengalami gangguan tidur, biasanya semakin siang, makin khawatir, takutnya nggak bisa tidur nanti, ya. Jadi ini yang seringkali membedakan apa yang dialami oleh pasien cemas dan dirasakan pasien cemas di saat bangun tidur dengan pada pasien depresi. Ini ada perbedaan memang yang cukup signifikan. Kadang-kadang kalau di dalam klinis disertai dengan beberapa penelitian terkait ini juga. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Yang kita bisa lakukan adalah segeralah, ya, cari matahari. Nah, cari matahari, cari gerakan, cari matahari. Karena di dalam beberapa penelitian terakhir dikatakan olahraga merupakan salah satu hal yang paling penting untuk dilakukan oleh baik pasien depresi maupun pasien cemas. Jadi, ketika teman-teman kalau lihat ini sudah mulai terang, Anda keluar. Ya, lakukan olahraga, lakukan aktivitas dengan matahari selama 20-30 menit. Ini juga salah satu yang penting untuk dilakukan. Jadi, lebih baik jangan sarapan dulu. Kalau misalnya udah agak siang, silakan Anda keluar dulu cari matahari 20-30 menit, ya. Lakukan gerakan jalan, jogging, naik sepeda, pokoknya lakukan gerakan. Anda kalau bisa lakukan setiap hari, lakukan setiap hari. Dan bagaimana sebaiknya memang harus continue, ya. Nanti kalau sudah selesai olahraga, bolehlah kita sarapan, atau kemudian ada yang mau meditasi, silakan. Ya, itu yang penting untuk dilakukan buat teman-teman di pagi hari. Baik, kalau demikian, semoga saran yang saya tadi sampaikan dan juga pengetahuan terbaru terkait dengan apa yang dialami oleh orang yang mengalami gangguan cemas di pagi hari dapat membantu teman-teman untuk memahami bagaimana kondisi di otak saat baru bangun tidur. Kalau sudah semangat seperti ini kayak saya, ya udah, ayo kita jalan, kita bergerak, kita berolahraga. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.